Pada rangkaian kunjungan kerja masa reses Komisi 8 DPR RI, Ketua Komisi 8 DPR RI Andri Susanto mengapresiasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan program-program bantuan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Komisi 7 DPR RI mendorong PT Bukit Asam di Sawah Lunto dan pemerintah mengembangkan tambang batubara Ombilin sebagai warisan budaya UNESCO. Komisi 4 DPR RI mendukung hadirnya bank sampah dalam mendukung pengelolaan sampah dan bahan berbahaya serta beracun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Pagi bersama saya Anggun Aktarini dan rekan saya. Dan dengan saya Uki Abdul. Dan tentunya tepat di Senin 13 Januari kami sudah menyampaikan berbagai informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan Jakarta. Dan hari ini kita akan mendengarkan atau menyaksikan langsung siaran langsung dari ruang rapat paripurna. Betul sekali, hari ini akan dimulai ataupun juga selama beberapa minggu yang lalu ini memasuki masa reses. Hari ini anggota DPR RI akan kembali untuk beraktivitas di gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta ini. Untuk nanti kita awali dengan rapat paripurna pembukaan masa sidang yang terbaru. Tapi nanti kita juga akan menyaksikan setelah ataupun juga siaran Suara Parlemen Pagi. Dan dalam Suara Parlemen Pagi kali ini kami juga akan membahas terkait dengan bagaimana nih warning dari Badan Pusat Statistik terkait ataupun juga bagaimana mungkin perihal ekonomi dan juga hal lainnya ini harus diperhatikan oleh pemerintah di tahun 2020 ini. Dan juga mungkin ini sebagian wilayah Jakarta nih ternyata sedang ada pembakar ataupun juga pemadaman listrik karena imbas dari gardu Cempaka Bas terbakar. 4 wilayah di Jakarta nih mati listrik. Mungkin salah satunya adalah wilayah ataupun juga pemirsa yang saat ini masih bisa menyaksikan kami, berarti tidak termasuk yang dilakukan pemadaman listrik. Dan juga mungkin untuk membahas terkait dengan bagaimana cuaca seharian ini diprediksi akan cerah nih Gun. Ya, walaupun beberapa waktu lalu sempat tersebar kabar bahwa dari tanggal 11 hingga tanggal 15 akan terjadi hujan petir besar ya di seluruh daerah Jabodetabek. Ya, kita akan langsung saja masuk di 3 berita utama. Ini berita pertama terkait dengan bagaimana Komisi 8 DPR RI mendorong Dinas Sosial Sumatera Selatan untuk meningkatkan kinerjanya untuk menurunkan angka kemiskinan. Demi setelah memimpin pertemuan antara tim kunjungan Komisi 8 DPR RI dan juga Dinas Sosial Sumatera Selatan pada rangkaian kunjungan kerja masa reses Komisi 8 DPR RI. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Ditemui setelah memimpin pertemuan antara tim kunjungan Komisi 8 DPR RI dan Dinas Sosial Sumatera Selatan pada rangkaian kunjungan kerja masa reses Komisi 8 DPR RI, Ketua Komisi 8 DPR RI Andri Susanto mengapresiasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan program-program bantuan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Di antaranya adalah program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai yang sudah berjalan cukup baik di tahun 2019. Andri pun berharap Kementerian Sosial dapat memberikan solusi yang lebih tepat, sasaran dan lebih efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan dapat segera berkurang. Angka kemiskinan tinggi di atas 10%, maka menurut kami Kementerian Sosial perlu secara khusus mengurai angka kemiskinan di Sumatera Selatan dengan sentuhan-sentuhan yang tepat sasaran. Di antaranya program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, kelompok usaha bersama, dan pemberdayaan lain. Tapi yang ingin kita pastikan bahwa yang menerima itu betul-betul orang yang layak menerima. Anggota Komisi 8 DPR RI Bukhari Yusuf berharap bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin dapat digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan program pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam mengembangkan kehidupan mereka dan tidak berlarut-larut dalam kemiskinan. Saya kira cukup bagus ya
yang pengaruhnya bisa menurunkan angka kemiskinan. Dengan konsistensi program yang demikian rupa itu benar-benar akan bisa mengangkat ya orang-orang yang semula menjadi daftar di PKH miskin menjadi orang-orang yang keluar menjadi orang yang sudah mandiri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI Andri Susanto mengapresiasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan program-program bantuan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera Selatan. Ini diantaranya adalah program Keluarga Harapan dan juga bantuan pangan non-tunai yang sudah berjalan cukup baik di tahun 2019. Hendri pun berharap Kementerian Sosial dapat memberikan solusi yang lebih tepat sasaran dan juga lebih efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan ini dapat segera berkurang. Kita berharap apapun program dan juga kinerja atau juga kebijakan dari pemerintah pusat ya nanti juga bisa diimplementasikan dan juga direalisasikan di tingkat daerah ini bisa tidaknya mengurangi jumlah kemiskinan dan juga mengurangi jumlah gap antara penduduk miskin dan juga penduduk kaya yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin beberapa pola programnya ini bisa ditiru dari daerah-daerah lainnya juga ya. Ya. Baik, kita beralih ke berita berikutnya di mana Komisi 7 dorong PT Bukit Asam kembangkan warisan budaya dunia. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 7 ke Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan tambang batu bara Obilin merupakan lokasi tambang batu bara pertama di Indonesia dan telah ditetapkan menjadi warisan budaya UNESCO. Dan berikut informasi selengkapnya. Komisi 7 DPR RI mendorong PT Bukit Asam di Sawah Lunto dan pemerintah mengembangkan tambang batubara Ombilin sebagai warisan budaya UNESCO. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan tambang batubara Ombilin merupakan lokasi tambang batubara pertama di Indonesia dan telah ditetapkan menjadi warisan budaya UNESCO. Namun sudah tidak berproduksi sejak tahun 2004. Gus Irawan berpendapat Ombilin sudah berjasa besar bagi PT Bukit Asam dan memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan di sisi pariwisata. Tapi kalau ini nggak dilirik, saya khawatir PTBA terbatas untuk boleh ikutan di sana gitu, sehingga nanti ini bisa berlalu begitu saja, kita nggak bisa optimalkan manfaat setelah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia untuk pariwisata ke depan. Sayang. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan, selama ini PT Bukit Asam telah banyak memanfaatkan sumber daya alam batubara di Sawah Lunto. Maka menurut Andi, Bukit Asam bertanggung jawab mensejahterakan dan mengembangkan masyarakat di sekitarnya. Hal ini dapat didorong melalui pengembangan wisata batubara Ombilin. Menurutnya, pemerintah dapat bernegosiasi dengan investor asing. Heritage di belakang kita yang sudah diakui oleh UNESCO, tentunya kita harapkan pemerintah bisa melakukan negosiasi dengan pihak-pihak donatur dari luar untuk mengembangkan heritage bangunan, ada 68 bangunan di kota Sawah Lunto. Dari Sawah Lunto, Sumatera Barat, Septia Caniago, TVR Parlemen melaporkan. Namun sudah tidak berproduksi sejak tahun 2004, Gus Irawan berpendapat Obilin sudah berjasa besar bagi PT Bukit Asam dan memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan di sisi pariwisata, dan untuk itu Komisi 7 mendorong PT Bukit Asam bersama dengan pemerintah pusat membuat badan pengelolaan untuk memasarkan dan mengembangkan pariwisata Ombilin ini. Ya, ini terkait dengan bagaimana tadi Komisi 7 DPR RI mengunjungi salah satu tempat ataupun juga ini tambang batubara Ombilin yang merupakan lokasi tambang batubara pertama yang ada di Indonesia. Ini juga mungkin bisa didaftarkan ke UNESCO dan sebagai salah satu warisan budaya dunia ataupun juga yang perlu dilestarikan ya. Tapi banyak sekali loh sebenarnya di Indonesia ini bekas-bekas tambang galian, bekas-bekas tambang lainnya yang mungkin bisa juga dijadikan salah satu tempat wisata juga ya. Ya, seperti yang terjadi di Bangka Belitung ya. Kalau misalnya lihat bagaimana juga sudah ada pariwisata yang tertata dengan rapi dan juga banyak wisatawan baik mancanegara maupun juga domestik yang juga berkunjung ke wilayah tersebut. Kita beralih ke berita ketiga, ini DPR RI mendukung hadirnya bank sampah dalam mengelola sampah dan juga limbah beracun. Menurut Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin, hadirnya bank sampah ini sangat membantu dalam hal pengelolaan sampah, khususnya sampah dan juga limbah beracun, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat. Kita simak terlebih dahulu informasi selengkapnya yang berikut ini.
Komisi 4 DPR RI mendukung hadirnya bank sampah dalam mendukung pengelolaan sampah dan bahan berbahaya serta beracun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin, hadirnya banyak sampah sangat membantu dalam hal pengelolaan sampah, khususnya sampah dan limbah beracun, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat. Sudin juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah setempat, di mana dalam pengelolaan sampah terdapat edukasi yang diajarkan kepada masyarakat berupa pemilahan sampah yang selanjutnya dapat dijual dan dapat menambah nilai ekonomi bagi keluarga. Perihal bank sampah, dikumpulkan, sampahnya dipilah, nah kemudian dijual, selain mendapatkan nilai yang tidak besar, tetapi efeknya sangat besar sekali. Budi Satrio Jiwandono mengatakan kehadiran bank sampah bisa menjadi solusi alternatif pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Budi Satrio berharap apa yang telah dilakukan pemerintah setempat sebaiknya lebih ditingkatkan agar lebih inovatif dan kehadirannya dapat merata ke seluruh kabupaten di Indonesia. Ini sangat penting karena ini bisa menjadi solusi untuk penanggulangan masalah sampah yang ada di sekitar kita. Ini saya rasa sebuah tempat yang sangat baik, inovasi yang bagus. Kebetulan ini di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros. Kita harapkan tempat-tempat seperti ini juga bisa hadir di kabupaten-kabupaten lain di seluruh tanah air. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Bahriawan Reksa Iman, TVR Parlemen melaporkan. Nih, kalau misalnya masih pendapat ataupun juga pimpinan Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah setempat, di mana dalam pengelolaan sampah terdapat edukasi yang diajarkan kepada masyarakat berupa pemilahan sampah yang selanjutnya dapat dijual dan dapat menambah nilai ekonomi bagi keluarga. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI lainnya Budi Satrio Jiwandono ini mengatakan kehadiran bank sampah bisa menjadi solusi alternatif pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Budi Satrio juga berharap apa yang telah dilakukan pemerintah setempat sebaiknya lebih ditingkatkan agar lebih inovatif dan kehadirannya dapat merata ke seluruh kabupaten di Indonesia. Ini juga yang patut diapresiasi. Ini kalau misalnya yang saya tahu nih Gun, kalau di wilayah Surabaya, kalau kamu mau menaiki kendaraan umum atau transportasi umum, tidak perlu mengeluarkan biaya misalnya, tapi cukup kamu membawa aja beberapa botol plastik ataupun juga bank sampah, nanti bisa digantikan untuk akhirnya bisa menggunakan transportasi umum. Kita harapkan kebijakan-kebijakan ataupun juga hal-hal terkait tersebut terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah menjadi lebih baik lagi. Ini bisa diterapkan di seluruh kabupaten di Indonesia seperti yang diharapkan oleh beberapa ataupun juga anggota Komisi 4 DPR RI. Walaupun kita tahu sebenarnya bank sampah ini sudah lama juga ya happening di masyarakat, tapi bagaimana mengembalikan kesadaran masyarakat bahwa hal-hal tersebut itu ada dan bisa dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Ya. Dan kita sudah membacakan 3 berita utama pada hari ini. Nah, setelah ini kita akan bahas terkait dengan headline surat kabar. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi Simas PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silakan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi Simas PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silakan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang.
Lagi di Suara Parlemen dengan headline surat kabar. Di tangan saya sudah ada Kompas. Saya ini ada Pikiran Rakyat. Betul. Di sini lagi-lagi nih ternyata setelah kemarin Komisaris Presiden Joko Widodo sudah berkunjung ke Natuna dan akhirnya beberapa kapal Coast Guard dan juga kapal-kapal yang ada di Natuna milik pemerintah ataupun juga Tiongkok ini pergi. Ternyata kembali lagi nih kapal Coast Guard Cina 5302 kanan memotong haluan KRI Usman Harun 359 pada jarak 60 yard. Kalau di Anggun di situ. Di sini ada beberapa pengembalian bahwa hidup anak-anak dengan dongeng. Wah, ini memang harus kita terapkan kembali ya. Bagaimana sosok di belakangnya. Tapi selengkapnya kita akan kembali dengan headline surat kabar dari harian Kompas dan juga Pikiran Rakyat. Di harian Kompas, di sini bekas tambang merugikan. Masyarakat di wilayah bekas tambang di sejumlah provinsi mendapati lingkungan di sekitar mereka menjadi rusak. Warga pun kini harus berjuang untuk mengatasinya. Di seluruh Indonesia setidaknya terdapat 3.092 lubang bekas tambang batu bara yang belum direhabilitas. Angka ini merupakan hasil pantauan Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM hingga akhir 2018 lalu. Menurut JATAM, Kalimantan Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah titik bekas tambang paling banyak dengan 1.735. Di sini Kalimantan Selatan menempati urutan kedua dengan 813 lubang bekas tambang dan juga diikuti Sumatera Selatan di 163 lubang bekas galian. Ya, ini tadi kalau misalnya dari JATAM, Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM hingga akhir 2018, ini ada banyak banget nih kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana lubang-lubang bekas galian ataupun juga pertambangan batu bara yang tersebar di wilayah Indonesia. Ini kalau misalnya tadi juga Anggun sebutkan, kita harapkan sekali lagi nih pemerintah dalam hal ini mungkin Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan bisa ataupun juga bekerja sama pastinya dengan Menteri ESDM untuk bisa mengawasi dan juga terus bagaimana menekan pada perusahaan-perusahaan pertambangan untuk bisa melakukan rehabilitasi terhadap sejumlah lubang-lubang atau bekas tambang ya mungkin sudah tidak bisa ada manfaatnya lagi, bisa dimanfaatkan untuk terkait dengan reboisasi atau juga penanaman hal-hal terkait dengan nantinya bisa menjadi daya tarik masyarakat. Mungkin bisa juga dikelola oleh masyarakat lokal, balik lagi untuk membangkitkan pariwisata, dibentuk sebagaimana mungkin untuk membangunkan ekonomi di daerah situ. Kita beralih ke Pikiran Rakyat. Bersama ASEAN bisa taklukkan Cina. Kapal-kapal asing mencuri ikan yang dikawal kapal penjaga pantai atau Coast Guard China ini benar-benar bandel setelah diusir keluar dari perairan Natuna dan juga tak terlihat lagi setelah kunjungan Presiden Jokowi pada 8 Januari 2020 lalu. Selang 3 hari kemudian mereka kembali memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia. Lagi-lagi mereka dikawal oleh kapal penjaga pantai. Reaksi keras pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran di perairan Natuna tampaknya tak dipedulikan mereka. Berdasarkan pantauan udara yang dilakukan TNI dengan pesawat intai maritim Boeing 737 AI7301, ketahui sekitar 30 kapal asing masih berada di Laut Natuna bagian utara. Wah, ini angka yang cukup banyak, 30 kapal. Kita harapkan sekali lagi TNI kita ini mampu untuk bisa mengatasi dan juga menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah Natuna, dan kita berharap sekali lagi ada ketegasan baik dari pemerintah pusat dan juga bagaimanapun ini harus didorong terus bagaimana pemerintah Cina untuk bisa meninggalkan ataupun juga kapal-kapalnya untuk bisa meninggalkan wilayah Natuna seperti itu. Ya betul, dan setelah ini kita akan bahas tajuk pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen.
Ya, terima kasih pemirsa, masih di Suara Parlemen dan kita akan membahas terkait dengan tajuk yang hadir pada pagi hari ini. Ya, terkait dengan bagaimana nih warning yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto terkait dengan bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah di perekonomian di tahun 2020. Kalau misalnya lihat data dari BPS, dari websitenya BPS tersendiri, Desember 2019 ini inflasi sebesar 0,34%, inflasi tertinggi terjadi di Batam sebesar 1,28%, dan juga di bulan Desember 2019 juga di indeks harga perdagangan besar atau umum non-migas ini mencapai 0,19%, dan juga jumlah kunjungan Wisman ke tanah air mencapai 1,29 di bulan November 2019. Sebenarnya seperti apa nih prediksi ataupun juga apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah di tahun 2020 ini? Kita akan saksikan tajuk ataupun juga topik terkait dengan warning BPS harus diperhatikan seperti yang berikut ini. Warning BPS harus diperhatikan. Badan Pusat Statistik atau BPS memberi gambaran perekonomian tahun 2020 mendatang bakal buram. Tak hanya di Indonesia, namun di seluruh negara-negara di dunia, Indonesia akan mengalami tekanan yang paling berat karena merosotnya harga komoditas. Hal ini dikarenakan perang dagang, ekonomi global, harga komoditas anjlok gila-gilaan. Batu bara saja merosot harganya sampai 45%. Kemudian CPO karena dalam jangka pendek akan sangat sulit bagi Indonesia untuk memperbaiki kinerja ekspor. Oleh karena itu akan jauh lebih baik jika Indonesia memperkuat konsumsi domestik, yaitu dengan menjaga inflasi. Kemudian dengan menggerakkan industri manufaktur dengan hilirisasi, yang nantinya kita akan menciptakan tenaga kerja. Misalnya saja turunan produk sawit kalau dibanding negara lain turunannya bisa lebih banyak lagi, atau argo industri itu akan meningkatkan daya tambah. Adapun pemerintah 2020 mendatang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,3% di 2020. Angka ini sama dengan target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Padahal, Badan Pusat Statistik bulan lalu baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2019 yang sebesar 5,02%. Angka tersebut melambat jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang sebesar 5,17%. Indonesia perlu mewaspadai kinerja perekonomian dalam beberapa waktu ke depan. Pasalnya, pencapaian pertumbuhan PDB yang sebesar 5,02% tersebut adalah yang terendah dalam 2 tahun terakhir. Menurutnya, sangat mungkin ekonomi Indonesia tumbuh di bawah 5% ke depannya. Lebih baik jika perbaikan kinerja perekonomian dilakukan dengan memperkuat potensi perekonomian domestik. Warning BPS harus diperhatikan. Di sini Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suharyanto menyampaikan data bahwa perekonomian tahun 2020 mendatang akan buram, dan di sini tak hanya di Indonesia namun di seluruh negara-negara di dunia. Suharyanto mengatakan di Indonesia sendiri salah satu tekanan yang paling berat adalah merosotnya harga komoditas perang dagang ekonomi global, harga komoditas anjlok gila-gilaan, dan batu bara merosot harganya hingga 45%. Kemudian CPO atau palm oil minyak kelapa sawit, data BPS sepertinya disampaikan Suharyanto dalam jangka pendek akan sangat sulit bagi Indonesia untuk memperbaiki kinerja ekspor, dan menurut beliau akan jauh lebih baik jika Indonesia memperkuat konsumsi domestik, yaitu dengan menjaga inflasi dan kemudian dengan menggerakkan industri manufaktur dengan hilirisasi.
Adapun pemerintah 2020 mendatang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,3% di 2020. Angka ini sama dengan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 lalu. Pertumbuhan ekonomi akan berada di tingkat 5,3% dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utama. Hal yang sama disampaikan oleh Apindo, Asiansi Pengusaha Indonesia, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan kondisi di tahun 2019 ini. Dari data kajian Apindo ini bahwa pertumbuhan diperkirakan berada di kisaran 4,85% hingga 5,1%. Meski demikian, angka itu tak mudah diraih, apalagi kondisi global sedang tak menentu dengan terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China dan gejolak geopolitik di sejumlah kawasan. Ini terkait dengan bagaimana angka perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 di angka 5,3%, tapi juga kita ketahui bahwa bagaimanapun penyerapan terkait dengan bagaimana pajak di tahun 2019 juga ini jauh dari angka ini, kurang lebih kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana hingga akhir Desember 2019 masih menyentuh angka kurang lebih 70 hingga 80%. Kita harapkan sekali lagi ini kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana prediksi dan juga warning yang sudah diberikan Suharyanto sebagai ataupun juga selaku Kepala Badan Pusat Statistik terkait dengan bagaimana ekonomi Indonesia akan buram di tahun 2020 ini, tapi juga tidak hanya di Indonesia, ini juga terjadi di hampir seluruh negara-negara di kawasan dunia ya. Kalau misalnya ini tadi juga harus bagaimana menekan ataupun juga terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan komoditas di dalam negeri seperti itu untuk akhirnya bisa menekan angka inflasi seperti itu. Nanti kita masih akan bahas terkait dengan bagaimana nih warning yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik terkait dengan prediksi perekonomian di tahun 2020. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Pagi. Mari lapor LHKASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHKASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHKASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan.
Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi, masih bersama dengan saya Uki Abdul, dan kita memasuki di segmen tajuk nih, membahas terkait dengan bagaimana warning dari Badan Pusat Statistik terkait dengan bagaimana ini pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Sementara itu tadi kalau misalnya pendapat sejumlah ataupun juga dari Ketua BPS, ini Wakil Ketua Umum Apindo Sinta Wijaya Kamdani pada konferensi pers Outlook Perekonomian Apindo di Jakarta mengatakan pertumbuhan ekonomi global ini mengalami penurunan. Semua proyeksi menunjukkan adanya penurunan. Tahun 2020 ini situasi ekonomi global tidak terlalu menjadi lebih baik, terutama ekonomi besar seperti Tiongkok. Mereka prediksi di tahun 2020 tidak sesuai dengan harapan. Ini tentu berdampak pada perekonomian di tanah air. Menurut Apindo, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus menerapkan Omnibus Law. Penerapan Omnibus Law diharapkan dapat memperkuat peran dan juga mendukung implementasi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan, seperti 16 paket kebijakan ekonomi dan juga Online Single Submission atau ASS. Apindo percaya hal itu akan menggenjot investasi bukan hanya luar, tapi juga lokal dan juga daerah. Alhasil lapangan kerja bisa kian terbuka. Sementara itu Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani menyebutkan, berdasarkan data Nielsen, konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh mencapai 60% terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan menurutnya yang mendrive ekonomi masyarakat ini adalah konsumsi rumah tangga. Kalau distribusi pendapatan lebih luas, otomatis memberi kontribusi lebih positif bagi perekonomian di tanah air. Dalam APBNP, target pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,20%. Walaupun realisasi pertumbuhan kuartal 4 tahun 2019 baru akan dirilis pada medium ataupun juga pada bulan Februari 2020 mendatang. Namun hasilnya diproyeksikan tidak akan jauh berbeda dengan realisasi pencapaian pertumbuhan kuartal ketiga, yakni mencapai 5,02%. Jadi ini angka prediksi pertumbuhan ekonomi 2019 5,20%, hanya ini bisa digadang-gadang mencapai 5,02%. Lagi-lagi ini di bawah target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan maupun juga tim ekonomi dengan DPR dan juga pemerintah. Ini hanya mencapai 5,02%, dan ini juga sekali lagi tidak hanya berpengaruh terhadap bagaimana perekonomian di dalam negeri. Sekali lagi kita berharap bahwa tumpuannya lagi-lagi ini adalah konsumsi rumah tangga, dan juga mungkin pemerintah juga harus terus menggali bagaimana usaha menengah, kecil dan menengah ataupun juga usaha kecil menengah ini bisa terus dikembangkan dan menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, seperti itu ya. Ya, tapi apa mungkin nanti akan diadakan kembali subsidi seperti yang baru terjadi beberapa waktu lalu terkait dengan BBM yang ada di Indonesia. Ini tidak menutup kemungkinannya untuk membantu pembelian di dalam negeri sendiri. Ya, kita akan masuk dalam agenda anggota DPR RI pada hari Senin 13 Januari 2020. Pemirsa bisa Anda saksikan nanti mulai pukul 10 akan dimulai rapat paripurna pembukaan masa sidang, dan juga nanti akan ada ataupun juga Korpolkam akan menerima dubes negara Arab Saudi. Dan di sini ada tepat di 10.30 Bamus terima DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di ruang rapat sekjen, dan dilanjut lagi di pukul 15 Korpolkam terima dubes negara Republik Slovakia. Ya. Dan itu adalah agenda anggota kita pada hari ini, ya. Betul sekali. Dan pemirsa, kita sudah membahas apa saja yang menjadi headline surat kabar pada hari ini dan juga tajuk, maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anggun Aktarini beserta rekan saya. Dan saya Uki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang tugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa.